Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi untuk produksi barang manufaktur. Ya, levelnya level home industry atau UMKM. Yang pertama di sini ada user, silakan diisi namanya siapa, statusnya apa, passwordnya apa, kemudian apakah dia punya hak untuk melakukan insert, update atau delete. Silakan diisi. Kemudian di sini ada bahan baku. Nah, ini misalkan bahan bakunya bahan baku 6, misalkan satuannya misalkan pecis, kemudian harganya misalkan 10 ribu. Misal aja ini ya. Stoknya kita belum punya, stoknya belum punya. Nol, enter, lalu kita simpan. Nah, ini udah masuk ke sini. Kalau mau diedit, langsung aja edit di sini. Langsung ditiban aja misalkan 5.000. Bentar gitu. Kalau mau diedit. Kalau mau dihapus, pilih dulu datanya, kemudian klik hapus. Yakin data bahan 5 akan dihapus. Kalau ya, dia akan hilang. Kalau tidak, kita coba yang nomor 6 kita hapus. Hapus, ya. Nah, udah hilang. Pekerjaan ini juga sama sih. Misalkan ini karyawan satu, karyawan 5. Pekerjaannya adalah pekerjaan 5, upahnya adalah 5.000. Nah, ini keterangannya apa nih? Per jam misalkan, per kilo terserah. Ketik, enter, lalu simpan. Gitu. Nah, kalau mau diedit, langsung edit aja di sini. Langsung diedit boleh di sini. Seperti tadi untuk bahan. Kemudian untuk barang. Nah, di sini ada kursi, meja, lemari, bufet. Ini bufet mau saya edit nih. Bufet, enter, kemudian ini udah selesai tuh ya. Ini lama pekerjaannya berapa jam ini. Jadi kita ngitungnya per jam. Oke. Misalkan ini nama barangnya kita cobain ya. Misalkan barang baru dah gitu. Enter, kemudian satuannya adalah which is enter, lama pekerjaan misalkan 10 jam. Enter, simpan. Gitu. Oh, sorry, ini kenapa lama pembuatannya? Jadi ini harusnya 10 ini. 10 jam. Enter. Udah gitu. Perasaan tadi ngetik 10 deh di sini kenapa jadi 2 ya? Nanti saya coba cek lagi, Pak. Saya perbaiki. Kemudian di sini ada biaya overhead nih. Ada biaya listrik. Silakan nama-nama biayanya di sini ketik aja. Nama biayanya diketik. Dan satuannya ini untuk 1 bulan nanti. Ya, biaya mandor 1 bulan sekian, biaya promosi 1 bulan sekian. Nah, nanti ini akan masuk ke biaya overhead pada saat terjadi produksi, gitu. Oke, kemudian di sini ada profil perusahaan, silakan diisi aja dulu nama PT, CP, alamat, siapa pimpinan-pimpinannya. Nah, kemudian di sini ceritanya kita simpan modal ya, kita simpan modal dulu. Ini modalnya modal pribadi, misalkan 5 juta, gitu. Oke, kemudian kita juga nyetor di bank, misalkan di BCA dengan nomor rekeningnya misalkan 111, 222, 33. Ini misalnya 2,5 juta. Nah, tapi kalau misalkan mau mau ada Freepay juga boleh sih. Freepay itu pengambilan dana perusahaan untuk keperluan pribadi si pemilik. Misalkan terjadi Freepay lah untuk beli sepeda buat anak misalkan gitu. Katakanlah sepedanya itu 1 juta. Ini contoh aja ya. Oke. Nah, maka sekarang mulai terjadi transaksi di sini nih. Transaksinya apa? Kita bikin formulasi dulu. Nah, si barang baru ini formulasinya belum ada. Bopet formulasinya
belum ada. Kursi udah ada. Kursi udah ada nih kursi ini. Kemudian lemari udah ada. Lalu meja juga udah ada. Nah, barang baru ini belum ada formulasinya. Misalkan formulasi untuk membuat barang baru ini semua bahan nih. Ada yang bahan satu, bahan dua, bahan tiga, bahan empat, bahan lima. Wah, capek nih. Mendingan gini aja, pilih semua bahan di sini. Gitu. Karyawan untuk mengerjakan bahan baru ini, karyawan satu, karyawan tiga, karyawan lima, misalkan gitu. Kalau misalkan, wah kelamaan nih, udah aja semua bahan, semua pekerjaan, gitu. Kemudian klik simpan di sini, simpan. Nah, pada saat setelah si klik simpan, misalkan, wah ini salah nih, ini nggak perlu ini, hapus aja barisnya, klik hapus barisnya gitu. Gitu. Wah ini nggak perlu orang ini nih, hapus aja barisnya. Gitu, contohnya seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau dibatalkan dia akan utuh kembali. Nah, sekarang terjadi pembelian. Misalkan beli bahan ini sebanyak 29, tapi ngutang dibayarnya 0. Dikasih tempo 2 hari. Enter. Apakah data sudah benar? No. Ini kita isi dulu. Toko Berkah Jaya. Nomor nota berapa ini belanja ini? Misalkan notanya 0001, misal. Lalu kita simpan di sini. Klik simpan. Kemudian kita beli lagi barang ini. Di mana belinya? Daripada ngetik, cari aja di sini. Nah, Toko Berkah Jaya. Gitu. Nomornya 0002. Beli berapa kita? Belilah 20. Nah, tapi dibayar 20.000 dulu. Gitu. Dikasih tempo berapa hari? 1 hari. Besok kita bayar deh, balik lagi. Gitu. Data sudah benar, ya. Terus kita beli lagi barang ini. Apa tokonya? Toko Jaya Kirana dengan nomor nota 0003. Berapa belinya? Kita beli 20. Nah, tapi ini kita lunasin 150.000. Enter. Data sudah benar? Ya. Nah, kemudian terjadi produksi di sini. Nah, ini penjelasannya lumayan banyak nih. Jadi produksi ini nanti tanggal berapa produksinya, kemudian barang yang diproduksi apa? Yang diproduksinya barang baru. Nah, tadi kan formulasi barang baru itu ini kan, ini. Ini formulasi. Bikin berapa kita? Bikinlah 15 misal. Nah, secara otomatis bahan baku ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini ada di sini nih bahan bakunya. Kemudian biaya pegawainya ini udah ada nih biaya pegawainya totalnya segini. Karena ngitungnya per jam. Ini kan 10 jam. 10 jam dia bikin 15 berarti butuh 150 jam nih. 150 jam kali 10.000, 150 jam kali 10.000, 150 jam kali 15.000 gitu. Jadi totalnya seperti itu. Nah, di sini ada biaya overhead ya. Biaya overhead ini adalah biaya bahan. Oh, sorry. Biaya overhead ini sebenarnya itu biaya produksi keseluruhan dibagi banyaknya produksi gitu. Jadi biaya overheadnya segini. Kita mau ngambil keuntungan berapa persen? Mau ngambil 20%? Oke. Mau ngambil 30%? Oke. Katakanlah kita ngambil 25%. Nah, ini mau ngambil keuntungannya berapa nih? Mau ngambil keuntungannya per pieces-nya berapa? Kita lurusin aja jadi 170 gitu. Enter, di enter ya. Setelah ngetik di enter.
Nah, HPP-nya, mau berapa nih HPP-nya nih? Misalkan HPP-nya kita mau ngambil 675, enter gitu. Jadi harga jualnya mau berapa terserah di sini ya, harga jualnya. Jadi total persediaan barang yang kita punya senilai 14 juta gitu total persediaannya. Tapi total produksinya segini. Oke ya, setelah itu kita simpan. Cetak fakturnya. Nah, jadi kita itu punya data produksi seperti ini. Data produksinya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses penjualan. Nah, di penjualan ini, misalkan kita ketik di sini, Ibu Yunita. Dia beli ini, tapi baru dibayar 35.000 dulu. Gitu. Dikasih waktu berapa hari? 2 hari. Enter. Udah bener nih datanya. Ya, mau dicetak. Ya, kita cetak. Kita cetak seperti ini. Kemudian eh, Bapak Indra beli lagi produk ini. Belinya berapa? Dia beli dua. Dibayarnya, misalkan ini dibayar 870 dulu. Gitu. Mau dikasih waktu berapa hari nih? 2 hari. Satu. Enter. Data sudah benar, lalu kita cetak. Nah, ini faktur penjualan untuk ke Bapak Indra seperti ini, ya. Jadi ada sisa pembayaran, ini dibayarnya sekarang, tidak ada kembalian, ya. Total barangnya dia beli dua. Nah, yang terakhir, misalkan Bapak Denny, ini dia beli satu, tapi langsung dilunasin, dibayar 950. Enter, makanya di sini tidak ada tempo hari. Data sudah benar, ya, kita cetak fakturnya. Nah, gitu. Maka di sini terlihat barang yang tadinya 15 tinggal tinggal 11 ini. Stoknya tinggal 11. Gitu. Kemudian ada biaya-biaya nih di sini. Biaya angkut barang misalkan 75.000. Sorry, sorry, sorry. 75.000. Nah, gitu kita enter. Nah, pada saat Mbak jatuh tempo, misalkan di sini, ya. Ini sebenarnya kalau saya matikan dulu programnya, saya hentikan programnya. Kemudian pada saat dijalankan lagi, itu ada notifikasi. Pada saat dijalankan, ini ada notifikasi nih. Nah, gitu. Kenapa? Karena ada hutang atau ada piutang yang harus dibayar. Gitu sebetulnya. Jadi ini merupakan sebuah reminder dah katakanlah gitu. Pengingat. Tapi munculnya kalau program udah dimatikan dulu. Munculnya tuh kalau program udah ditutup dulu, baru dia eh, pada saat dijalankan lagi, dia akan ngasih tahu bahwa ada hutang piutang yang harus diselesaikan gitu. Oke. Nah, sekarang cara bayar hutangnya sebenarnya kalau dari menu ini, cara bayar hutangnya begini nanti. Kita klik dulu datanya. Ini ada hutang ke toko yang belum dibayar. Misalkan ini, kita klik dulu. Wah, berada nge-lag ini dikit. Misalkan kita klik dulu nih datanya. Hmm, kok jadi lama sih? Kalau mereka pakai Camtasia suka kayak begini. Saya nggak ngerti nih kenapa ya. Tapi kalau buka yang lain dia bisa. Nah, jadi datanya dipilih dulu. Ya, datanya dipilih dulu. Ini ada hutang kita, klik. Nah, ini ada kelihatan nomornya nih, ya. Lalu kita lihat rinciannya. Ini beli apa sih kita nih? Nah, ini beli ini nih.
ke toko Berkah Jaya tuh kita beli ini, ya. Gitu. Nah, kalau mau bayar hutang, klik di sini. Klik, gitu. Nah, nanti terserah di sini mau dibayar langsung atau mau disisakan. Misalkan dibayarnya 10.000 dulu, gitu. Atau mau langsung dibayar 20.000 ya tinggal klik simpan aja di sini. Klik simpan, cetak data pembayaran hutang kita ke toko tersebut, gitu. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kalau kita dapat penerimaan pembayaran dari konsumen, kita pilih dulu sisa piutang. Nah, supaya nomornya muncul, ya. Kemudian lihat rinciannya, kita ngutang apa sih? Gitu. Nih ternyata, piutang apa sih yang kita punya? Oh, Ibu Yunita nih, ada kekurangan pembayaran, gitu. Nanti kalau mau dibayar, tinggal klik terima pembayarannya. Klik terima pembayaran, di berapa nih yang kita terima. Kalau misalkan kita terima baru 400.000, ya ketik aja 400.000 di sini. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu kita cetak datanya. Nah, data ini kita kirimkan ke Ibu Yunita. Bu, ini bukti pembayarannya. Jadi dia masih punya utang 500.000 lagi. Nah, gitu. Ini kan kelihatan nih, 500.000 lagi kelihatan. Oke? Nah, gitu. Sekarang kita ke transaksi biaya udah ya tadi ya. Biaya angkut udah. Ini bayar hutang sebenarnya ini tinggal diklik. Nah, berapa dibayarnya? Kalau mau dilunasin ya tinggal klik aja simpan. Klik gitu. Mau dicetak datanya? Ya. Nah, berarti semua hutang kita udah lunas. Semua hutang kita udah lunas. Jadi kalau kita klik udah nggak ada hutang lagi gitu. Kemudian terima piutang. Ini misalkan atau yang ini misalkan dibayar 500.000 dulu gitu. Kita klik, simpan, cetak datanya, nggak usah deh. Nah, nanti kalau diklik lagi kan sisanya tinggal 500 gitu. Nah, di sini baru kita coba lihat laporannya. Di sini ada laporan produksi barang baru. Nah, ini dia. Ini laporan produksinya. Oh, kok nomornya malah jadi nyungsep kayak gini. Nanti saya perbaiki. Supaya nomornya dari nomor 1 sampai nomor 10. Ada laporan bulanan. Nah, kalau laporan bulanan banyak nih. Oh, masih kosong. Karena produksi baru satu kali. Kita coba produksi lagi deh. Produksi lagi. Kita bikin kursi. Bikin 10 gitu. Bikin kursi 10 kita simpan. Nah, baru kita lihat laporannya di sini. Nah, untuk yang harian, kita pernah memproduksi barang baru dan pernah memproduksi, oh ke sini nih, klik. Nah, pernah memproduksi kursi. Jadi udah dua produksi yang di sini ya. Nah, ini produksi barang baru, klik produksi kursi gitu. Di sini ada yang data formulasinya untuk barang baru ini, untuk bupet ini, untuk kursi ini, untuk lemari ini, gitu. Kemudian data produksi. Nah, produksi ini bahan-bahannya. Produksi ini bahan-bahannya, gitu. Kemudian kita lihat pembelian. Hari ini kita beli apa aja? Nah, ada tuh. Ada pembelian bahan 4, pembelian bahan 2, pembelian bahan 3. Yang belinya udah lunas, oh ini udah lunas semua nih. Udah lunas semua. Ke toko Berkah Jaya, kita pernah belanja 2 kali. Ke toko Jaya Kirana, kita pernah belanja 1 kali. Ini kalau kita lihat datanya seperti ini. Ini lihat laporan umumnya seperti ini. Pembelian kita tuh seperti ini. Di sini ada laporan penjualan juga sama sih. Yang harian. Nah, kita pernah menjual ini. Kemudian yang belum lunas, ini ketahuan nih yang belum lunas. Ibu Yunita masih ada 500.000 lagi.
Ini datanya bisa dilihat di sini, penjualan nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Kemudian laporan umumnya seperti ini. Ada yang belum lunas, dua nih. Sisa pembayarannya seperti itu. Kemudian laporan laba ruginya yang bulan Februari kita coba cetak. Nah, kita pernah menyimpan modal 5 juta, setor uang di bank. Kalau setor uang kan uang keluar dari kas kita nih. Makanya disimpannya di kolom pengeluaran. Kemudian beli sepeda buat anak nih 1 juta gitu. Pembelian ke toko berkah, ke toko ini, ke toko ini ada semuanya. Jadi kita masih punya dana ya secara umum 10 juta sekian, tapi sebagiannya ada di bank gitu, sebagiannya ada di bank. Nah, ini yang rincian seperti ini. Kalau yang mau detailnya, nah kalau detailnya tuh seperti ini. Jadi nggak terlalu ringkih banget, nggak terlalu banyak. Nah, pembelian globalnya paling gini. Ini udah diringkas-ringkas. Pernah bayar hutang, tapi tidak disebutkan bayar hutang kemana, ke siapa gitu. Ini ada biaya segini segini. Nah, sekarang kita coba cetak neracanya nih. Neracanya seperti apa? Di refresh dulu. Kalau nggak muncul kayak gini, di refresh pakai ini nih. Refresh. Nah, ini kita coba lihat neracanya. Waduh, ada selisih 20.000. Bentar, di refresh dulu, refresh dulu. Ini ada selisih ini 20.000. Dari mana ini selisih ini nih? Seharusnya ini hutang udah beres semua. Atau coba kita ini dulu. Transaksi-transaksinya kita rapikan. Ini kita rapikan. Ini kita bayar. Ini pun kita bayar. Nggak usah dicetak. Coba kita pengen tahu si laporan ininya di neracanya pengen tahu seperti apa sih. Harusnya sih dia udah normal, nggak ada selisih harusnya. Oh, masih ada selisih aja nih. Ini 20.000 karena apa nih? Kayaknya karena ini nih, hutang dagang nih. Kayaknya dari sini, dari sini. Nah, nanti saya coba perbaiki. Di sini ada laporan stok bahan. Nih bahan tinggal sekian. Kita refresh. Jadi kalau data nggak muncul di refresh aja. Kemudian laporan stok barang. Nah, kan kita kan pernah membuat barang baru. 15 buah terjual 4. Gitu. Kita coba nih ya. Kursi kan bikin 10, belum ada yang terjual. Kita coba jual 5 penjualan ini ke eh, Bang Bewok. Misalkan jualnya ke Bang Bewok. Ini kita jual 5. Enter. Sama dia dibayarnya itu tunai. Gitu. Sudah kelebihan. Kelebihan. Nah, gitu. Makanya di situ ada pertanyaan data sudah benar gitu. Nah, oke. Ya, data udah benar nih. Klik oke. Cetak fakturnya. Nah, ini dia fakturnya. Nah, nanti kita lihat di sini laporan stok barangnya. Nah, kelihatan di sini. Kursi bikin 10, terjual 5. Gitu. Jadi sisa tinggal 5. Nah, di sini ada laporan penggajian juga nih. Kita coba lihat. Nah, produksi nomor sekian ada eh, karyawan satu itu pernah mengerjakan produksi nomor sekian, pernah mengerjakan barang baru dan kursi. Karyawan 2 pernah mengerjakan barang baru. Karyawan 3 pernah mengerjakan ini. Jadi ini hutang gaji yang harus dibayar. Ini keseluruhan di bulan Februari. Kalau mau per karyawan, nah ini kelihatan per karyawan. Ini per karyawan. Ini per karyawan. Gitu. Kalau mau keseluruhan ya seperti itu. Kemudian hutang piutang. Nah ini nih. Udah lunas semuanya. Hutang tidak ada, piutang nggak ada. Kita coba. Nah nanti gini nih. Di transaksi biaya itu adalah eh, bayar, gaji,
pegawai bulan Februari 2025. Totalnya berapa? Misalkan kita bayar 5 juta tuh, gitu, bayar. Nah, nanti di laporan-laporan ininya juga nggak bakalan kelihatan di bulan Februari cetak detail. Nanti ada nih, nah ini dia, bayar gaji pegawai gitu. Kita coba lihat lagi eh laporan neracanya bagus nggak sih? Bulan Februari laporan neracanya harusnya sih imbang dia harusnya. Coba masih ada ini apa enggak? Masih ada selisih apa enggak? Saya pengen tahu. Iya benar selisih. Masih ada selisih. Nanti akan saya cari dulu ini. Selisihnya tuh sebenarnya di mana ini? Selisihnya hanya 20, bukan hanya 20.000. Saya yakin selisihnya di sini nih. Nih, nih, hutang dagang nih. Ini nanti saya perbaiki. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, ini ada proses backup datanya ada di sini. Transaksi-transaksinya ada di sini semua. Di file-file masih ada di sini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Paling-paling yang agak-agak ribet penjelasannya tuh di sini sebenarnya. Nih, bikin meja, misalkan bikin 50 meja. Biasanya semakin banyak produksi, maka biaya overhead semakin kecil. Biasanya begitu. Dan ini biaya overhead itu sebenarnya masih bisa diganti. Listrik nggak segini, misalkan hanya 200.000. Enter. Maka biaya overhead berubah nih. Sorry, biaya overhead berubah. Gitu. Oh, mandor nggak segini nih. Malah mandor itu sekarang udah naik 1.600.000. Enter. Nah, maka biaya overhead berubah. Ini bisa diganti. Walaupun sebenarnya biaya overhead itu bisa di entry dulu dari sini nih. Mandor berapa, promosi berapa. Tapi kalau misalkan ketika mau produksi ada perubahan, kalau mau diganti, silakan ganti aja di sini. Ganti aja. Oke? Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini demonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Jika ada yang berminat, silakan hubungi nomor yang ada di apa namanya, yang ada di sini nih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.